Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Bindoman selalu ada pada setiap hari Selasa untuk Bapak Ibu semuanya. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dan kita juga dapat bertatap walaupun melalui Zoom sebagai jembatan bagi kami untuk bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kristus saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, juga Romo, Suster, terima kasih semua untuk kehadirannya. Sebelum acara kita mulai, baiklah saya akan mengundang Ibu Ervina selaku Ketua dari Bunda Kudus untuk menyapa kita. Silakan Bu Ervina. Makasih Rani. Selamat pagi Romo, Erwin, dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam Zoom Bindoman Bunda Kudus ini, di mana kita setiap Selasa kadang-kadang kita bertemunya di dua tempat ya, di Bengawan, di Catholic Center, dan di Zoom ini. Dan pada hari ini kita bertemu di Zoom. Senang sekali Anda semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Untuk teman-teman yang tetap setia, Pak Budi, Pak Rudi, Pak Yoyok, Pak Joni, dan juga Vini, juga Juli dari Padang, Suster Susana, saudara kita Gwen yang sudah menjadi perwakilan Bunda Kudus di Orlando, dan juga Lili saya masih belum lihat. Oh ya, Lili sudah ada, dan kemudian Liliana, dan juga Bu Bue, dan semuanya yang sudah bergabung di tempat ini. Romo Erwin juga sudah mengenal kita ibu-ibu dan berkumpul di Zoom ini, khususnya yang dari Bunda Kudus ini mempunyai visi misi menjadikan wanita tiang doa keluarga dan mengajak ibu-ibu dan semuanya mengenal firman Tuhan melalui setiap persekutuan pada hari Selasa ini. Dan tentunya dengan banyak kegiatan nanti akan diumumkan oleh tim yang akan mengumumkan acara-acara komunitas Bunda Kudus ini. Dan untuk Anda semuanya, salam sejahtera. Kita juga nanti berdoa untuk teman-teman yang di Miami, Orlando, di mana dikabarkan hari Rabu malam mereka akan didatangin tamu yang sangat cantik, namanya hurricane, tetapi membahayakan karena itu adalah angin lesus atau angin topan. Di sini jamnya adalah Rabu pagi. Nanti kita semuanya akan berdoa ya, supaya mereka semuanya aman-aman dan tidak ada apa-apa semuanya. Terima kasih, kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan Yudi dan teman-temannya, dan juga untuk Anda semuanya. Stay healthy, stay strong. God bless you all. Puji Tuhan. Baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi keluarga besar Bindoman. Hari ini kita mau bersukacita bersama. Kita awali hari ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa kita mengalami hari terindah hari ini bersama dengan Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Kamu suruh nunggu 5 menit lagi Noni jam. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hati
hatiku, ku cinta padanya, ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita telah bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kini kita buka hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena hari ini kami boleh berkumpul bersama. Hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan di hari ini pun Engkau akan memberikan firman-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami mau bersyukur kepada-Mu karena Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Kami ini milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, Kau sediakan bagiku. Kau jaga dan lindungiku selalu, bagaikan biji mata-Mu. Saat jatuh, Kau pegang tanganku, Kau selamatkan hidupku. Genap puji syukur, ku mazmurkan bagi-Mu. Sungguh agung dan mulianya Engkau, ku sembah Kau Tuhanku. Yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, Kau sediakan bagiku. Engkau yang menjaga kami Tuhan, Kau jaga dan lindungiku selalu, bagaikan biji mata-Mu. Saat jatuh, Kau pegang tanganku, Kau selamatkan hidupku. Segenap puji syukur, ku mazmurkan bagi-Mu. Sungguh agung dan mulianya Engkau, ku sembah Kau Tuhanku. Di langit Kau berikan makanan,
lebih dari semua. Kau kenyangkan aku, bunga bakung di badan. Kau beri keindahan, terlebih diriku. Kau mengasihiku. Oh, genap puji syukur ku mazmurkan bagimu. Sungguh agung dan mulianya Engkau, ku sembah Kau Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ungkapkan Tuhan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau yang mengasihi kami, Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami, bahkan Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan milik-Mu. Milik-Mu selalu Tuhan. Sebab-Mu ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Engkau yang mendengar kami Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Di dalam kesesakan kami kepadamu bersyukur. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu Tuhan, anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sungguh kami ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan, oh kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan, kami serahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh kami milik-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, oh, kami serahkan. Kami menyembah Engkau Tuhan, bersyukur selalu karena kami boleh selalu dekat dengan Engkau. Engkau sungguh Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, Raja di atas segala raja. Engkau penguasa langit dan bumi, Engkau penguasa dunia dan seluruh isinya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, milik-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan.
yang kami serahkan kepadamu dengan hati terbuka. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena di hari ini Engkau mengizinkan kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkau mengizinkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan, sehingga hati kami ini boleh seperti tanah yang gembur Tuhan, tanah yang menjadi begitu subur, yang siap untuk Kau taburi firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, berfirmanlah Tuhan, bersabdalah. Kami percaya pada hari ini Engkau telah mengirimkan Romo Erwin Tuhan, untuk menjadi suara-Mu Tuhan. Pakailah mulut, bibir, dan lidahnya, urapi Romo Erwin Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, dan lidahnya, setiap pikiran dan iman yang dia taburkan kepada kami Tuhan, menjadi karya-Mu sendiri Tuhan di dalam hidup kami. Menjadi Engkau sendiri Tuhan yang sedang memelihara hidup kami, karena kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami. Terimalah persembahan kami ini yang kami sampaikan dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, pengantara kami, jalan kebenaran dan hidup kami dalam persatuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silahkan Romo Erwin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Yesus Kristus di PD atau apa nih? Komunitas Bindoman ya. Senang sekali saya kembali diundang ke komunitas ini. Oh, juga ada suster yang terlihat di layar, Suster Susana. Apa kabar suster? Dan para suster lain mungkin. Dan yang belum kesebut. Saya Romo Erwin, saya masih bekerja, jadi masih bekerja di Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta, dan saya tidak mempunyai paroki karena saya bekerja untuk paroki-paroki di Keuskupan, khususnya untuk Komisi Kerasulan Keluarga itu tadi. Tema kita hari ini adalah Hidupku Milikmu. Ini agak pas dengan lagu yang ada di CD saya ya. Dalam permenungan kita, kalau kita berbicara mengenai milik siapa hidup kita, atau mungkin berbicara mengenai kepemilikan, kita harus berbicara mengenai siapa yang memiliki dan siapa yang dimiliki. Dalam konteks ini, yang dimiliki adalah kita, dan pemiliknya adalah Allah sendiri. Kita menyebutnya sebagai Allah Tritunggal, tapi lebih tepat yang lebih nyamannya itu sebetulnya adalah pemilik kita adalah Bapa ya. Sedangkan Yesus dan Roh Kudus itu sama memiliki kita juga karena Allah satu, tapi dia lebih mengajar kita, lalu lebih sebagai guru, saudara kita gitu. Dan Roh Kudus itu sebagai pembimbing kita, penyelenggara penyelenggara kehidupan supaya kita bisa cocok dengan kehendak Allah Bapa tadi, maka kita andaikan bahwa pemilik hidup kita itu adalah Allah. Biasanya menyebut Allah itu paling nyaman kalau di satu, yaitu Allah Bapa ya. Nah, hidupku milikmu. Kalau kita menyebut begitu, misalnya kayak seorang karyawan menyebut bahwa dirinya itu adalah milik. Ya, saya ini kan karyawannya Bapak, terserah Bapak dong, kan gitu ya. Atau saya ini kan karyawan, saya ini pegawai sini, ya Bapak mau suruh apa terserah, kan gitu. Biasanya kalau kita tahu bahwa siapa tuannya atau siapa pemiliknya, ya otomatis ya terserah dia gitu. Atau mungkin
kita mau menjahit baju ya, kita lalu bilang, Pak, saya mau jahit baju, atau Bu, saya mau jahit baju, bajunya mau seperti apa? Enaknya seperti apa ya? Lalu si tukang jahit itu akan bilang juga, ya ibu kan yang mau pakai, ibu kan yang punya, terserah ibu mau bikin seperti apa gitu. Jadi soal kepemilikan ini berkaitan dengan kehendak juga. Maka ngomong soal pemilik, siapa pemilik ya, kita berbicara mengenai kehendak Tuhan juga gitu. Milik berarti yang dikuasai ya, yang dikuasai dan diatur serta diarahkan sesuai dengan kehendak pemiliknya gitu. Dan kalau kita sadar sebagai yang dimiliki oleh Tuhan, maka sang pemilik yang kita menginginkan supaya sang pemilik yang baik itu mengatur, menguasai, dan menyayangi miliknya, itu aja. Kita berharap supaya ya kamu atur deh hidup saya, kamu kuasai hidup saya, dan engkau sayangi milikmu, yaitu aku sendiri. Itu harapan seorang yang sadar bahwa dia adalah milik Tuhan. Coba kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 29. 1 Petrus 2 ayat 29 ya. Di sini saya sudah punya teksnya supaya Anda tidak perlu melihat lagi. Di teks ini tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, jadi kita ini sebetulnya milik dalam arti yang khusus ya. Kita milik tapi kita dijadiin orang yang terpilih, bangsa yang terpilih, kita dijadiin imam, artinya imam itu kita yang memimpin hidup kita. Kita ini juga raja dan bangsa yang kudus, raja dalam arti juga sama. Kita bisa governing juga hidup kita, kita bisa memimpin, menguasai hidup kita ini. Makanya kadang-kadang kita seperti seolah-olah kita sedang berkuasa atas hidup kita ya. Dan kita jangan lupa bahwa kita dipilih untuk menjadi kepunyaan Allah. Jadi kalau kita ini kepunyaan dijadikan kepunyaan ya berarti ya udah benar ya harusnya ya. Karena memang diciptakan oleh Dia, maka punyanya Dia, dan kemudian dipimpin untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik dan membawa kepada terang. Nah, saudara-saudari, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang terpilih, orang yang menyadari bahwa dirinya adalah bangsa yang kudus, dan memberitakan perbuatan-perbuatan yang membawa terang, maka dia sadar, oh begini loh caranya orang-orang yang mau menyadari dirinya dan mengakui dirinya sebagai milik dari Allah Bapa. Orang-orang yang tahu bahwa dirinya milik nggak pongah ya, nggak belagu, nggak sombong, bahwa dia bisa memimpin. Meskipun kita ini godaannya memang adalah kekuasaan. Jadi kita itu punya godaan kekuasaan. Semua orang di dunia ini mempunyai godaan kekuasaan karena bisa memimpin dirinya sendiri. Mereka itu bisa mengarahkan, mereka juga berjuang, berusaha ya. Kalau nggak berusaha, nggak kerja kan nggak dapat makan ya. Kalau Anda diam-diam di rumah, ya mungkin Anda akan hidup dari belas kasihan, itu pun kalau ada. Tetapi yang benar adalah kita hidup dari pekerjaan tangan kita hidup dari usaha kita hidup dari apa yang kita perjuangkan. Tapi itu sebetulnya bukan satu-satunya. Kalau itu satu-satunya andalan kita, maka itu kita tergoda untuk menguasai diri kita sendiri dan lupa bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan kalau kita lupa milik Tuhan, kita nggak percaya bahwa kita ini adalah orang-orang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita nggak sadar bahwa kita ini kepunyaan Allah sendiri, ya kita tidak perlu ikut kehendak Tuhan. Kita ikut aja kehendak kita, kayak ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya yang penting saya ini hidup nggak nyusahin orang lain. Yang penting saya ini hidup nggak bikin kerusuhan atau kerusakan, saya hidup buat diri saya sendiri. Orang seperti ini baru separuh hidup ya. Nggak menyusahkan orang lain itu baru separuh hidup.
Karena Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita membawa terangnya. Maka kita harus berusaha supaya hidup bersama ini menjadi semakin terang dengan kehadiran kita. Karena Dia sudah memilih kita menjadi miliknya. Gitu. Nah, orang-orang yang sering membuat kerusuhan, orang-orang yang sering membuat dunia sekitar, komunitas menjadi nggak pernah nyaman, orang-orang yang kalau disuruh membantu berpartisipasi juga susah banget dalam komunitas. Mungkin orang-orang ini merasa bahwa hidupnya sudah sangat baik ya, sudah begitu aja. Yang penting aku nggak nyusahin orang, aku juga nggak mau disusahin orang, aku juga nggak mau disuruh-suruh orang. Lalu nanti biasanya sadarnya itu kalau sudah agak tua ya, sadarnya kalau udah mulai kurang berguna, merasa kurang berguna nih biasanya. Pekerjaan juga sudah pensiun, lalu juga anak-anak udah nikah, sudah bisa sendiri, hidup sendiri gitu. Lalu merasa kosong hidupnya. Baru deh kalau baik ya, baru akan mengingat Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang sudah tua tetap tidak bisa mengingat Tuhan. Kalau ada misa di rumahnya pun dia tetap tidak hadir ya. Dia tetap menjadi tamu bahkan di rumahnya sendiri gitu. Jadi orang-orang seperti ini mau dibilang seperti apa? Apakah hidupnya benar-benar milik Tuhan atau dia merasa bahwa sebetulnya saya ini milik saya sendiri gitu. Nah, sikap orang-orang yang percaya bahwa hidupnya itu milik Tuhan adalah orang yang mempunyai, kata kitab suci ya, mempunyai iman, harapan dan cinta kasih akan Allah. Orang-orang yang percaya bahwa hidupnya itu milik Tuhan, dia beriman sungguh. Ya, saya mengimani bahwa hidup ini milik Tuhan. Maka ketika saya sakit, saya nggak akan takut. Ketika saya berjuang, saya juga nggak akan takut. Saya nggak sendirian kok. Hidupnya seperti doa berjalan gitu. Hidupnya tuh seperti apa ya? Saya bisa katakan. Hidupnya tuh seperti dalam berbicara, dalam bertindak, bahkan nggak berdoa pun, nggak pakai tanda salib pun, ketika dia tidak dalam ibadat atau tidak dalam misa pun, dia tetap sebetulnya dia itu sedang berdoa gitu. Orang tahu bahwa orang ini tuh orang yang berdoa gitu. Maka ada istilah lain ya yang kita sudah sangat-sangat terkenal bahkan dipakai oleh semua agama, yaitu ora et labora. Berdoa sambil bekerja. Kenapa? Karena dia penuh iman. Misalnya dia bekerja, mungkin dia ya kita lihat ya orang-orang sekarang ya kalau seperti kalau dia di festival dia memenangkan sesuatu ya, artis-artis Katolik itu suka membuat tanda salib. Wah, itu tuh bagus banget tuh. Meskipun dia tidak berdoa habis bikin tanda salib, saya berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah menganugerahkan ini sehingga saya bisa memenangkan dan Tuhan bisa mengapresiasi kekerasan usaha saya, latihan saya berterima kasih kepada Anda semua dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam ekspresi kehadapan orang banyak pun dia adalah seorang yang beriman gitu. Juga pada saat situasi sakit. Nanti kita belajar dan kita kalau Anda sudah mengikuti perayaan Ekaristi hari ini pasti tahu ya bahwa kita juga belajar dari Ayub, ya kan? Bahwa Ayub itu seorang yang baik tetapi dihukum Tuhan. Seolah-olah kata orang begitu, karena Ayub dianggap berdosa. Nah, Ayub dengan pernyataannya menepis kalimat itu. Saya bukan orang yang sedang dihukum Tuhan, karena saya tidak pernah berdosa, karena hidup saya saleh, karena saya selalu baik. Ayub loh, yang benar-benar hidupnya baik ya, menurut kitab suci perjanjian lama, dia baik. Dia pun masih terkena penderitaan. Pengalaman Ayub ini mengingatkan kita akan pengalaman kita sendiri. Kita juga begitu. Kita sudah mengatur hidup kita kalau bisa habis cuci tangan, lalu makan, itu pasti kita akan sehat, ya nggak sih? Kalau kita mengatur hidup kita misalnya habis pergi, lalu kita mandi, protokol kesehatan gitu kan, kita merasa sudah aman. Nah, Bapak Ibu sekarang di sini ya, yang sudah S1 siapa? Siapa yang sudah S1? S1 itu sudah pernah kena COVID sekali, ya kan? Yang sudah S2 siapa? Bahkan ada yang udah S3 mungkin? Saya aja nggak keluar-keluar, saya bisa kena.
Karena selama saya ketemu sama manusia lain, saya bisa kena kok. Tapi padahal saya udah cuci tangan, saya sudah bersih-bersih semuanya. Hand sanitizer bertaburan di rumah, di kapel biara, itu semua bertaburan. Tapi saya kena dengan CT10 juga. Dan itu menunjukkan bahwa hidup itu bukan saya yang ngatur, gitu loh. Hal yang mudah kan ya, mungkin para Bapak Ibu juga jadi sadar, oh iya ya, saya tuh udah bagus banget ya, sudah bagus banget mengatur hidup saya. Tapi kok, gitu. Tapi kok kayak gini? Ya itu, kalau menurut saya ya, yang saya imani adalah, hidup itu bukan milik saya. Tuhan ingin saat ini, saat nanti, atau besok, atau kemarin dulu waktu saya kena COVID, ya saat itu Tuhan mau kita terkena, karena dia pemilik dari kita ini gitu. Dan kita ini milik dia. Makanya situasi atau pengalaman hidup kita tuh nggak bisa kita atur-atur sepenuhnya. Sebagian bisa kita atur. Saya hidupnya menurut saya sih lumayan ya. Lumayan lah, nggak bersih-bersih amat saya ini. Tapi lumayan lah mengikuti protokol gitu. Sehingga saya cuma kena sekali. Tapi kenanya saya kan nggak menentukan bahwa saya ini dihukum Tuhan juga gitu kan. Kalau saya meyakini, mengimani bahwa kenanya saya ini cuma supaya saya juga insyaf. Siapa kamu gitu? Kamu manusia biasa juga. Yang bisa sakit, bisa kena. Memangnya kamu mau terkurung di dalam gua atau di planet tertentu di mana COVID nggak ada, kan nggak bisa. Selama masih hidup bersama orang lain pasti akan terkena. Nah, mari kita membaca sekarang ini dari kitab Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayat ini menjadi ayat yang sangat terkenal dan sangat puitis. Anda tahu nggak bahwa kitab Ayub itu adalah kitab prosa terindah di dunia. Terindah loh. Sampai hari ini belum pernah ada yang bisa mengalahkan prosa. Kenapa? Prosanya Ayub ini paduan dari spiritualitas, ajaran, filosofi, dan juga permenungan yang mendalam. Biasanya orang berasal dari permenungannya sendiri, tetapi Ayub ini bahkan bisa merenung untuk orang lain. Dia bahkan merenung untuk sesuatu yang tidak pernah dilihatnya. Bayangkan, Tuhan saja tidak pernah dilihatnya, tetapi dia akhirnya menunduk dalam debu dan abu. Kita harusnya sampai pada permenungan seperti Ayub ini. Kita harusnya sampai pada hal yang sama dengan yang dialami oleh Ayub. Kalau kita nggak bisa sampai tunduk seperti itu, maka kita hanyalah orang-orang yang malang, yang mungkin saja merasa bahwa hidup kita ini baik, padahal saya bukan siapa-siapa. Merasa bahwa hidup kita hebat, padahal kita ini adalah orang yang sombong, orang yang nggak kenal siapa dirinya. Orang yang sering membangga-banggakan perolehan-perolehan di dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa hidup orang lain membutuhkan membutuhkan terang, bukan hanya disuguhi oleh hal-hal yang hebat-hebat gitu. Kehebatan orang yang selalu ditunjuk-tunjukkan dan ditonjol-tonjolkan melulu, itu akan menimbulkan satu biasanya di dunia ini akan menimbulkan kecemburuan. Yang kedua bisa menimbulkan keputusasaan. Tetapi kalau orang menampilkan apa yang dia peroleh, apa yang dia miliki, apa yang dia punya, atau bahkan bakat-bakat yang dia punya dengan kerendahan hati, maka orang akan melihat Tuhan. Contoh, seorang yang mempunyai kemampuan tertentu, dia pandai sekali main sulap, lalu dia bilang misalnya,
sulap saya. Sekarang ini di Indonesian Got Talent ada seorang yang namanya Holly Bala ya. Kalau ada yang pernah nonton, Holly Bala ini selalu mengatakan, saya adalah seorang pesulap yang paling hebat, top di dunia ini. Tapi orang lain langsung ketawa. Kenapa? Karena kalimat itu pasti tidak benar gitu loh. Dan dia bercanda-bercanda aja. Menyulap ini, menyulap itu dengan mainan yang serba sebetulnya serba hal yang biasa-biasa, sama sekali nggak ada magicnya gitu. Tapi dia mengatakan magic, dan orang-orang tertawa. Orang ini adalah penghibur sejati, karena dia ingin menyampaikan pesan pada orang-orang yang nggak punya apa-apa, tapi sombong di dalam hidupnya. Lupa bahwa pemberinya adalah Tuhan. Sehingga ketika orang-orang tertawa itu sebetulnya orang mentertawakan dirinya masing-masing. Dia mengatakan magic, sama aja kayak kita mengatakan nih loh, ya puji Tuhan ya, lain lagi nih, puji Tuhan ya, saya dikasih sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan dari hasil kerja, perjuangan saya selama 20 tahun ini, saya dikasih pekerjaan ini, saya diizinkan Tuhan punya rumah, aduh saya nggak tahu deh kalau nggak Tuhan yang ini, saya nggak tahu. Orang-orang sedang tahu bahwa dia punya rumah sebesar itu, dia punya pekerjaan atau bisnis yang hebat seperti itu. Tahu sama, fotonya sama. Tapi dua orang ini berbeda gitu. Yang satu tuh hanya menunjukkan kehebatannya, yang satu menyebut Tuhan sebagai yang memiliki. Maka orang ini akan memberi contoh kepada yang lain bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hanya dengan mengatakan ya kalau Tuhan nggak mengizinkan, maka saya, itu betul banget loh. Banyak orang yang berusaha loh, Bapak Ibu ya, yang berusaha banget untuk hebat, yang berusaha banget untuk bekerja dengan baik, tapi nggak memperoleh loh. Banyak orang yang berusaha untuk hidupnya sehat, tetapi nggak sehat loh. Ada dan banyak loh. Banyak orang yang hidupnya bersih, tapi flu terus. Banyak banget. Banyak banget orang yang sudah mandi berapa kali, tapi selalu bermasalah dengan kulitnya. Dan semakin kamu berusaha, tapi itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan, ya memang kita harus menerimanya ya. Tetapi ada orang yang coba bayangkan ya, Anda makan makanannya kalau mau ke ini aja tuh, makanan yang Anda, ini saya kebetulan di sini ada sendok ya. Sendok ini tuh kalau Anda bawa di restoran, Anda biasanya kan mencuci, minta dicelupin di itu kan, sekarang kan ya udah biasa tuh semua restoran tuh dicelupin dalam gelas dengan air panas, lalu Anda lap-lap dengan tisu lagi, tisunya harus khusus lagi. Anda tahu nggak ada orang yang makan sampah, mereka nggak pernah sakit loh, sakit perut aja nggak. Ada apa dengan orang-orang ini? Dan kenapa dengan Anda yang bisa sakit perut, dengan Anda yang mungkin malah lebih bisa sering-sering flu, makanannya udah enak, bayar mahal lagi. Dengan piring yang besar, makanannya kecil. Semakin mahal tuh pasti. Karena itu fine dining, ya kan? Nah, ini kekuasaan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup itu milik Tuhan dari sana. Kita tidak pernah mengatur-atur, tetapi kita memang harus mengetahui kehendak Tuhan itu kemana. Baik, sebelum saya melanjutkan renungan saya ingin mengajak Anda untuk sejenak menikmati sebuah lagu ya. Saya akan berbagi mic-nya akan saya ini, bentar.
Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tiada berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Suaranya indah sekali, Romo. Terima kasih. Mari kita lanjutkan sedikit. Kita berpikir jadi gini ya, orang-orang yang tidak atau kurang sadar bahwa hidup ini milik Tuhan itu, kita berpikir bahwa setiap pertanyaan itu harus ada jawabannya yang sesuai dengan yang kita mau. Orang-orang yang belum memahami bahwa hidupnya ini milik Tuhan, dia mau hidup itu berjalan sesuai dengan keinginannya. Jawabannya harus ada. Kalau nggak ada jawabannya, dia ngomel, dia marah, dia menggerutu, dan dia bahkan ada yang sampai mau bunuh diri. Seolah-olah ngancam Tuhan gitu. Mengancam Tuhan, kalau nggak izinkan saya bunuh diri. Gitu. Biasanya orang bunuh diri itu kalau dari sisi psikologis ya, ada percobaan 3 kali. Yang pertama dia belum berani. Biasanya bunuh dirinya masih ada orang lain gitu. Entah minimal ada 1 orang supaya ditolong juga karena dia belum yakin. Yang kedua, dia melakukannya dengan diam-diam, tapi masih berharap supaya ada pertolongan. Dan yang ketiga biasanya berhasil.
Orang-orang seperti ini nggak tahu bahwa hidupnya milik Tuhan. Dan gereja sangat paham bahwa hidup ini milik Tuhan. Maka gereja tidak menerima setiap bentuk penghakiman atas diri sendiri. Gereja tidak akan membolehkan imam-imam untuk datang ke dalam pelepasan orang-orang yang mati demikian. Supaya memberi pelajaran kepada mereka yang masih hidup, bahwa hidup ini milik Tuhan. Kalau kamu mati tidak dipanggil Tuhan, maka berarti kamu tidak boleh didoakan. Mungkin ini menyakitkan bagi keluarga ya, tetapi asal diketahui saja, supaya kita yang masih hidup sekarang ini, kita paham bahwa hidup kita, amit-amit, jangan sampai terjadi seperti itu buat kita. Kita hanya perlu semakin menyerupai Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan berarti kita tahu bahwa kita sadar bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu mencintai saya. Nah, sekarang dalam hal berdoa. Orang yang berdoa ini adalah semi-semi, orang yang tahu bahwa ada Tuhan, ya, tetapi saya juga ada, seolah-olah dua yang lain nih. Jadi sama-sama punya kekuatan. Tuhan, Engkau ada di sana, Engkau seperti mesin yang bisa saya mintai dan bisa saya harapkan untuk suatu mujizat. Nih, orang-orang yang juga hanya berharap pada mujizat, hanya ya, kita boleh berharap pada mujizat, tetapi bukan hanya mujizat. Orang-orang yang berdoa dengan cara-cara bahwa dia bisa mengatur-atur Tuhan itu, mengulang kata-kata yang panjang, dan Tuhan sudah omong dalam Injilnya. Tuhan Yesus sendiri sering memprotes orang-orang Farisi. Kamu berdoa kepada yang panjang-panjang, kamu mengelabui orang dengan kata-kata yang panjang. Kamu mengelabui orang dengan gaya-gayamu yang hebat, memakai ini, memakai itu. Kalau kita jalan ke Israel, kita tahu ya, atribut orang-orang Yahudi, para pengajar, dan para orang-orang Farisi yang sampai hari ini masih ada, itu juga begitu ya. Topinya tinggi-tinggi, rambutnya dikiwil-kiwil, dibedakan, itu nggak boleh orang-orang yang inti, orang-orang tertentu pakai itu ya. Dari kasta tertentu, lalu mereka juga pakai jumbai-jumbai panjang, lalu masih ada tulisan lagi, masih ada ayat dari kitab apa yang dia sukai, dan itu bagi Tuhan, itu hanya aksesori. Itu tidak menentukan keselamatanmu. Keselamatanmu adalah doa dan kerjamu menjadi satu. Ora et labora. Mari kita belajar sedikit dari kisah doa atau sikap seorang dukun. Biasanya seorang dukun itu akan mengulang kata-kata panjang, mengharapkan terkabulnya permohonan secara instan. Kalau kita datang ke dukun begitu ya, bayar berapa aja boleh, even membayar dengan nyawa saya sendiri. Wow. Lalu trial and error, ya. Coba kamu pakai ini, resepnya ini, daun sirih, ditambahin rokok, ditambahin 1 cabe, nanti ditaruh di situnya ada paku, satu sama lain saling tidak berkait-kaitan dan tidak ada hubungannya, dan biasanya ngeri-ngeri ya. Biasanya horor-horor gitu. Trial and error, sikap yang pasif, yang penting bayar dan tunggu. Kalau kita datang ke dukun kan gitu ya. Pasif aja, kita diam-diam aja, bisa kok. Ya lumayan kalau misalnya kita dipijit oleh orang yang memang mempunyai karisma penyembuhan ya. Ada yang ditotok-totok, waduh merasa sakit sekali, itu masih lumayan. Karena itu menggunakan ilmu. Tetapi kalau kita diam-diam saja dan kemudian kita sembuh, seharusnya itu pekerjaan Tuhan ya. Tetapi karena bayaran lalu pekerjaan roh yang lain, kita bisa juga mendapatkan kesembuhan sementara. Satu tujuannya, yaitu terpenuhi dan tercapai apa yang saya mau. Tabrak Romo, yang penting tujuannya sukses. Maksa, main kuasa, nggak peduli nanti. Sekarang yang penting, saya korbanin apa aja mau deh, gitu ya. Kayak Herodes waktu mengorbankan Yohanes Pembaptis. Saking terpukaunya sama penari itu ya, Herodias lalu mengatakan, kamu boleh itu minta sama Herodes itu kepala Yohanes Pembaptis, karena dia sudah terlanjur ngomong, kamu minta setengah dari kerajaanku aja boleh, kamu boleh minta apa aja. Itu kalau orang datang kepada dukun juga begitu. Tetapi kepada Tuhan, orang-orang yang percaya bukan begitu sikapnya. Milik Tuhan, berdoanya harus percaya akan kasih Tuhan.
biar dia yang bekerja. Yang penting doanya bukan yang searah, tetapi justru menantikan kehendak Tuhan. Makanya dalam doa Bapa kami itu doanya diajarin nggak begitu, ya kan? Kita puji nama Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Kita harapkan yang datang tuh kerajaan dia, bukan kerajaan saya. Karena kau pemilik kerajaan di dunia ini, gitu. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Supaya di atas bumi terjadi seperti di dalam surga. Ini doa yang seimbang. Doa untuk Allah dan doa diri sendiri. Kita juga bukan hanya memuji-muji Tuhan dengan pujian-pujian kosong. Tetapi kita memuji Tuhan dengan pujian yang benar-benar memang harusnya begitu. Doa yang sehat, sadar perannya sebagai milik Tuhan. Dan kerajaan Allah adalah seluruh Injil. Orang-orang yang tahu bahwa hidupnya milik Tuhan itu ya, punya attitude yang baik juga berhadapan dengan Tuhan. Nggak belagu gitu loh. Pada saat diberi peran tertentu dalam gereja Tuhan, misalnya dalam komunitas ini aja ya, Anda menjadi ketua, Anda menjadi sekretaris, Anda menjadi bendahara, Anda menjadi penyanyi, bersikaplah sebagai milik Tuhan. Jangan bersikap seolah-olah, this is my time, this is my show time. Bukan begitu. Ini bukan show time kita, tapi ini adalah show time-nya Tuhan. Ini bukan masa kita berpanggung, ini adalah panggungnya Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman atau menyampaikan renungan ini, saya selalu berdoa, Tuhan bukan saya, tetapi Engkau. Beneran saya berdoa begitu. Karena saya tahu apa yang saya miliki ini terbatas. Anda tahu nggak, kadang-kadang saya memunculkan contoh-contoh itu. Contoh-contohnya itu berasal dari sesuatu yang insight. Insight itu unexpected, tetapi saya dapatkan. Entah dari mana, tapi saya percaya itu dari Tuhan. Karena saya berdoa, ini saatmu. Ketika saya diajak ngurusin keuangan, ketika saya diajak mengurusi sebagai sekretaris, saya tahu ini adalah saatmu Tuhan, bukan saatku. Maka attitude-nya harus jelas. Apakah Anda menyadari itu? Gitu ya. Nah, maka supaya lebih mudah nanti saya ingin menyampaikan sebagai akhir dari permenungan ini, supaya nanti masih ada tanya-jawab katanya, yaitu soal bagaimana mengaktualisasikan iman kita itu. Yang pertama adalah muliakan dia. Muliakan dia, benar-benar muliakan dia. Jangan hanya dengan mulut, jangan hanya dengan formalitas supaya dilihat orang. Muliakan dia, karena dialah pemilik hidupmu. Lalu, perolehlah anugerah pertolongannya. Minta anugerah pertolongan. Orang-orang yang sadar diri akan meminta pertolongan Tuhan. Bukan hanya tahu meminta Tuhan, tolong supaya tanah yang ada di sana tuh dijual, tanah di blok ini, nomor segini, tolong Tuhan segera ini. Itu nyuruh-nyuruh Tuhan. Kesannya kayak minta tolong, tetapi itu nyuruh-nyuruh Tuhan. Seperti Tuhan itu nggak tahu menahu nomor rumahmu, harus ada bloknya, harus ada C, ada D, ada A, ada 10, ada 12. Seolah-olah Tuhan nggak tahu. Seolah-olah Tuhan bisa salah perkiraan atau salah tujuan ya. Itu bukan. Perolehlah anugerah pertolongannya. Bahkan untuk sesuatu yang tidak kamu minta tapi kamu butuhkan, barangkali itu adalah tanda bahwa kamu milik Tuhan. Saya tunjukin aja ya itunya. Apa yang harus kita lakukan, beberapa hal ini. Lalu penyelamatan dunia, itu juga aktualisasi yang dari Tuhan. Kita tahu sekarang ini biasanya kalau yang namanya pandemi itu 4 tahun ya, tetapi dalam waktu yang lebih singkat kita sudah bisa mengaktualisasikan kesembuhan, itu berkat sangat dari Tuhan. Lalu bercerita tentang Tuhan, orang-orang yang tahu bahwa hidupnya milik Tuhan, ya ceritanya tentang Tuhan, jangan cerita tentang dirimu terus. Berceritalah tentang Tuhan. Sering-seringlah ngomong puji nama Tuhan. Aduh puji Tuhan banget. Tuhan itu baik banget loh sama saya. Karena dia begini. Puji Tuhan akhirnya saya ditolong sama Tuhan. Bunyinya tuh begitu gitu loh. Supaya tahu bahwa hidupnya tuh diatur. Kasih tahu orang lain bahwa saya juga yang mengatur, yang menolong, yang menguasai juga Tuhan. Kasih tahu. Hadirkan Tuhan Yesus. Bukan hadirkan dirimu sendiri. Saya sudah menyampaikan contohnya tadi apa yang saya lakukan. Menjadi serupa dengan gambaran Allah. Berusaha, kita tidak pernah akan sempurna, tapi berusahalah menjadi
lebih baik setiap hari. Mengelola ciptaan lain, supaya tahu bahwa kita ini diciptakan nggak sendiri. Tuhan tuh tidak menciptakan hanya kita, sehingga nggak self-centered gitu. Nggak hanya kita yang diperhatikan. Hidup penuh dengan Roh Kudus, minta pimpinannya, karena Roh Kudus nggak pernah salah memimpin milik kepunyaannya. Menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, hidup dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan harus tahu bahwa hidup kita ini adalah persiapan untuk hidup kekal. Semoga ini menginspirasi kita, dan saya percaya bahwa apa yang kita selalu usahakan itu akan terkabul jika kita sungguh menginginkan supaya kita ini menyadari, misalnya menyadari kita ini milik Tuhan, ya kita minta, doanya itu aja hari ini gitu. Ayat penutup dari Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan pada hostnya. Terima kasih, Romo, Terima kasih. atas permenungan hari ini. Saya sangat mendapatkan yang dapat saya tangkap hari ini adalah hidup bukan milik kita, tapi hidup adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi miliknya. Kalau sadar kita milik Tuhan, kita harus jadi terang dan punya iman, harapan, dan kasih. Jangan pernah merasa hebat, karena siapakah kita? Kita bisa berusaha, tapi hanya Tuhanlah yang menentukan. Jadi suka-suka Tuhan mau apa terhadap kita. Begitukah Romo? Ada? Amin, amin, betul. Lanjut pertanyaan ya Romo. Boleh. Ini ada pertanyaan. Romo, tadi saya dari Ibu Ani Yohanes ya. Tadi saya dengar Romo tidak boleh datang saat ada pelepasan bagi orang yang bunuh diri. Jadi tidak ada Romo yang boleh mendoakan ya Romo. Apalagi misa rutin, misa mohon pencerahan. Ya, kalau publik maka tidak diberikan. Biasanya kalaupun ada Romo yang datang itu karena bersimpati pada keluarga. Karena doanya susah. Ya. Karena doanya tidak dipanggil Tuhan. Karena dia sendiri yang memutuskan, ya kan? Ya. Kalau publik ya, hukumnya memang aturan begitu. Itu aturan bukan aturan saya ya. Biasanya lalu ya mendoakan sendiri, didoakan sendiri. Yang didoakan biasanya keluarganya. Kalaupun misalnya sampai begitu. Misa pun juga tidak boleh ya Romo? Iya. Lalu apalagi misa? Apalagi misa. Sebagai peringatan gitu kepada kita supaya kita berhati-hati pada hidup kita. Baik, terima kasih Romo. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali? Kami persilahkan. Langsung saja boleh. Langsung boleh, silakan. Romo, ini sementara belum ada pertanyaan. Mohon waktunya sebentar untuk beberapa pengumuman yang akan diumumkan dari Bindoman. Silakan Lucia untuk membacakan pengumuman minggu ini. Selamat siang Romo Erwin, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membacakan beberapa pengumuman acara komunitas Bunda Kudus dalam pekan ini. Bindoman Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 10 pagi, akan diselenggarakan secara online bersama Romo Istimur Bayu Aji dengan tema 7 Duka Maria. Kursus Alkitab di Verbum diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 September
2029 pukul 10 pagi. Kita akan belajar bersama Pater Robi Wawor OFM dengan materi pengajaran dari kitab Yeremia. Latihan Kur Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 sampai pukul 12 siang. Bila ibu-ibu atau saudari-saudari yang berminat ingin bergabung dalam pelayanan Kur Bunda Kudus, silakan menghubungi Ibu Lili dengan telepon 081 75 666 68. Bunda Kudus memiliki beberapa media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama Bunda Kudus yang memberitakan informasi-informasi tentang berbagai macam kegiatan Bindoman, Giverbum, ataupun Kur Bunda Kudus. Bila Bapak Ibu ingin mendengarkan ulang acara Bindoman, silakan mengunjungi channel YouTube kami dengan nama Bunda Kudus. Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Bunda Kudus dapat menghubungi sekretariat dengan nomor 0857 84689521. Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer BCA 4645675674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Yang terakhir, Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor OFM, di mana seluruh hasil penjualannya akan digunakan untuk kelangsungan hidup kekristenan di Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silakan memesan barang-barang rohani tersebut melalui Ibu Agnes dengan nomor WA seperti tertera di layar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Lucia. Romo, ini ada pertanyaan yang masuk di chat, bisa saya bacakan ya Romo. Romo Erwin tadi menyebutkan, dari ini Ibu Bernadette Esther. Romo Erwin tadi Romo menyebutkan bahwa kerap kali kita menjadi pemimpin atau pengurus komunitas, maka seakan-akan ini show time for me, hingga kerap sewenang-wenang menyuruh atau memerintah, bahkan menceramai kawan sesama pengurus, seakan bawahannya sendiri. Romo, kondisi ini kerap terjadi dalam suatu komunitas sehingga kerap kali membuat evil dan tidak ingin terlibat dalam komunitas atau lingkungan. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan adalah demi kemuliaan Tuhan, bukan demi nama atau prestasi kita sendiri. Terima kasih Romo Erwin. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan adalah demi kemuliaan Tuhan. Ya, sadar aja bahwa salah satunya gini, ketika orang-orang memberi kepercayaan kepada kita, berarti kita itu diberi bakat sama Tuhan, ya kan? Misalnya bakat memimpin, bakat ngomong, atau bakat nyanyi, bakat ngurus duit, gitu kan? Atau bakat kerja, bisa ngumpulin, atau bakat ngumpulin dana, kan macam-macam. Itu bakat dari Tuhan loh, gitu. Yang tidak selamanya kita punya. Ada saatnya suatu ketika Tuhan juga akan ya menganggap cukup gitu. Bunyinya kan gitu ya. Tuhan bisa menganggap cukup. Menganggap cukup itu penting loh. Salah satu yang anggapan cukup yang akan terjadi sama semua orang adalah hidup itu sendiri. Ketika Tuhan sudah menganggap cukup atas hidup kita, selesai, maka kita akan dipanggil Tuhan, mati gitu kan. Nah,
Tapi banyak hal yang sebetulnya dianggap cukup sama Tuhan di dunia ini. Banyak banget. Gitu. Jadi makanya kalau kita tahu bahwa kita itu ada batasnya, kita nggak akan sembrono memperlakukan orang lain. Bahwa kita itu terbatas itu penting. Mungkin kalimat ini terlalu teoritis kedengarannya, tapi sangat-sangat mempengaruhi. Kalau kita tidak terbatas atau kita punya segala-galanya, itu biasanya membuat orang-orang jadi belagu. Jadi konyol, jadi sombong ya. Ngomong sama orang lain itu semacam, ya kamu di bawah aku lah. Oke. Kadang-kadang kita berada dalam satu komunitas di mana bawahan atau dalam arti tertentu bawahan itu anggota ya, bukan bawahan kalau komunitas. Tapi mungkin dia itu seorang yang kurang pandai gitu ya. Mungkin golongan orang yang suka mau ngangkut-ngangkut barang atau bawain barang dari lantai bawah ke lantai atas. Kan banyak nih orang-orang begini nih. Nah, asal tahu aja bagi Tuhan orang-orang seperti itu tuh lebih dihargai. Ya kan? Dibandingkan dengan orang yang cuma nyuruh-nyuruh aja pakai duitnya. Coba angkatin ya dari sana ya. Nanti dia tinggal nyanyi di depan gitu. Colokin, jangan sampai ini, jangan sampai itu, jangan sampai udah dia tinggal nyanyi. Lalu yang ditonton sama orang adalah dia dengan keindahan suaranya, mungkin dengan udah tinggal. Jadi para penyanyi-penyanyi ini harus menghargai orang-orang yang mengangkat-ngangkat mic-nya, orang yang mengangkat sound system-nya. Nanti kalau misalnya sudah offline akan lebih terasa ya. Dia harus menghargai sungguh. Sebetulnya siapa dia itu gitu loh. Dia nggak siapa-siapa. Kalau nggak ada yang ngangkut itu namanya speaker ke atas, nggak ada orang yang nyolok-nyolok ke alat-alat elektronik itu nggak bisa, dia nggak bisa pilih mixernya gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Even kita bisa milih mixernya, kita juga nggak bisa bikin mixernya misalnya. Yang ngasih suara kita akhirnya kemudian baru melihat bahwa kita ini adalah kumpulan orang-orang. Makanya saya bilang keselamatan itu harus kita cari untuk keselamatan semua orang, lebih banyak orang, atau keselamatan komunitas. Karena dengan keselamatan komunitas, apa yang sudah baik yang selama ini kita alami bersama dengan teman-teman akan menjadi kebaikan, akan menjadi satu berkat bagi semua, dan itu yang disukai oleh Tuhan, bukan keselamatan kita sendiri. Ya, Rama. Terima kasih banyak menjawab jawaban dari Romo ya, Bu Bernadette. Ini Romo tadi yang ada yang di chat juga. Romo dari Bapak Hieronymus. Romo, apa kunci menyadari diri dan hidup ini milik Tuhan? Apakah kuncinya bersyukur? Romo mungkin bisa menjabarkan lebih luas kalau berkenan. Ini jawaban Romo, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, sebab itu sudah saya jawab kayaknya. Itu kan tadi pernyataan dari 1 Tesalonika tadi ya. Ya. Nah, kuncinya bukan sebetulnya bersyukur itu hanya salah satu ya. Bersyukur itu salah satu, tapi betul jawabannya itu betul ya. Jadi kuncinya tadi kan macam-macam nih sebetulnya. Yaitu satu misalnya dengan bersyukur, lalu memohon pertolongan Tuhan, gitu kan. Lalu orang yang konsumeris itu hanya orang yang nerima atau penuh syukur hatinya, karena dia kaya, karena dia punya segalanya, karena hidupnya teratur, karena keamanannya terjamin, tinggal di klaster yang satpamnya banyak, yaitu pembantunya banyak, ya bisa hidupnya penuh syukur. Tapi kan belum teruji pada saat dia sakit, pada saat dia mengalami, saya bilang kan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengalami satu keberuntungan terus-menerus, ya kan? Pasti ada sesuatu yang akan menjadi semacam duri di dalam daging yang akan dialaminya untuk naik tingkat. Pasti ada. Kaya raya atau hebat misalnya, wah berhasil ini itu, tapi sering sakit. Sakitnya sepele lagi misalnya. Dia punya sinus, ini ada ya. Dia punya sinus pusing, terus duitnya banyak tapi pusing. Tanya, kamu kok duit banyak kok pusing terus toh? Sinus. As simple as that. Nggak pernah sembuh dari sinus. Jangan mengatakan bahwa Tuhan nggak sayang sama saya.
Semua aspek dalam hidupmu sudah dipenuhi. Hanya itu yang membuatmu sadar bahwa kamu manusia biasa. Kalau orang dikasih bakat apapun, hebat dia. Ya kan? Tapi bakat orang kan sendiri-sendiri. Ada yang bisa masak, sama sekali nggak bisa nyanyi. Ada yang bisa nyanyi, sama sekali nggak bisa kerja. Ada yang bisa ngomong, tapi sama sekali nggak bisa menulis dengan baik. Ada yang bisa ngomong, sama sekali nggak bisa kerja, cuma ngomong doang, kepintarannya. Ya, ini sih agak sayang ya. Paling tidak adalah bakat-bakat yang kita punya misalnya, atau cara kita mengaktualisasikan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa menumbuhkan kehidupan bersama atau kehidupan berkomunitas menjadi lebih baik itu. Maka bercerita tentang Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, hidup serupa dengan Tuhan, mengusahakan ya naik tingkat setiap kali, mengurangi kebencian-kebencian, lalu hidup dalam persekutuan, pelayanan, jangan sombong. Akhirnya balik-balik sama saja kok. Isinya hal-hal yang kita sudah tahu semua, tapi jarang kita lakukan dengan baik. Gitu. Terima kasih. Ya, Romo, terima kasih. Terima kasih banyak sekali, Romo, untuk jawaban-jawabannya, juga pemaparannya yang sangat jelas bagi kami semua. Ada yang masuk lagi, Romo. Ini ada pertanyaan dari Pak Hieronimus. Romo, apa beda ujian dan cobaan? Hah? Beda ujian dan cobaan? Ya. Cobaan itu nggak ada. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada manusia. Ya, kita makanya nggak boleh juga mencoba-coba Tuhan. Tuhan aja nggak kasih pencobaan kok, ya kan? Tuhan hanya memberi kita kesadaran bahwa kita ini milik Dia. Kalau misalnya kita diberi sakit, ya, kita diberi ini, jangan menuduh Tuhan memberi pencobaan gitu. Ini saya ini kebetulan nih ya, hari ini baru aja sembuh lah gitu. Teman-teman tuh tahu tuh, yang jadi Sabtu itu saya rekoleksi, mau memberi rekoleksi, bayangin. Kurang gimana bagusnya, sucinya ya kan? Dikasih Tuhan malah sakit perut, diare, mah gitu. Sampai lemes, akhirnya saya kebetulan, nah Tuhan ini baik banget ya. Kebetulan ya saya, ada 2 orang nggak ngikut, karena itu rekoleksi komisi, lalu kemudian saya ajak, ya udah kalau gitu mama saya biar ikut aja. Jadi saya ajak mama saya nih karena acaranya ada rekreasinya gitu di Bogor, dari Jakarta ke Bogor. Di sana akhirnya mama saya yang ngeroi saya. As simple as that. Sesimpel itu Tuhan memberikan pertolongan dalam waktunya. Saya mengajak mama saya itu hanya dalam waktu 15 menit sambil jalan. Mama saya udah pulang, sedang dalam perjalanan di rumah, saya juga sedang dalam perjalanan ke Bogor. Mam, mau nggak ikut ini? Soalnya ada 2 temanku yang nggak ikut. Saya bilang gitu. Akhirnya, loh, aku nggak apa-apa ikut. Nggak apa-apa, sambil jalan-jalan aja. Mama saya sudah sendiri ya, karena papa saya sudah berpulang tahun lalu. Dan mama saya akhirnya mau. Dan saya sakit di sana, dia ngeroi. Akhirnya lumayan lah saya bisa mengisi rekoleksi, tapi sakitnya belum. Bayangkan saya bisa marah sama Tuhan. Tuhan, ini akan aku mau ngasih rekoleksi, Tuhan. Kok malah mau kasih sakit? Kok ujian banget? Kamu tuh maunya apa? Kan saya nggak perlu ngomong begitulah. Yang perlu saya omongin adalah, sebelum kamu kasih rekoleksi, kamu makan apa? Iya dong, jangan sebelum ngasih rekoleksi, mentang-mentang mau libur, sama rekreasi dan rekoleksi sama teman-teman, terus saya makannya ngaco, ya tetap aja sakit perut, karena saya manusia biasa, kan? Gitu. Jadi, jangan dulu-dulu memastikan atau menyimpulkan bahwa ini adalah suatu ujian dari Tuhan, pencobaan dari Tuhan. Penelitiannya nggak seringan itu, gitu loh. Setiap penyakit itu mungkin penyebabnya kita. Tapi kalau dibilang jadi apa? Salib kali ya, gitu. Salib kita adalah dalam bentuk pekerjaan apapun, saya masih manusia yang bisa sakit. Pastor loh, mau ngasih rekoleksi loh, wes genah toh. Kalau pastor main-main ke glodok, mau cari CD bajakan, terus sakit perut di jalan, ya banyak yang akan dia syukur salahmu. Kue pastor kok nyari-nyari CD bajakan, glodok lagi, mesti CD porno ini gitu. Kan enggak, saya mau memberi rekoleksi loh, kok bisa-bisanya sakit 2 hari, 3 hari kemarin saya sampai ke IGD di Karolus ya. Tapi hari ini menjelang persekutuan doa ini, ya beginilah suara saya.
Puji Tuhan. Terima kasih Ya, itu Romo, Tuhan memberikan berkat sehingga pasti Romo bisa pasti hadir bersama pekerjaan kami. Iya, itu pasti pekerjaan Tuhan daripada saya mengatakan kok ujian. Enggak, saya bersyukur Tuhan sembuhkan, saat ini saya bisa ikut. Sehingga saya mengambil titik balik ketika Tuhan menolong saya, menyembuhkan. Kemungkinan saya salah makan, ya kan? Saya makan yang ngaco, Tuhan yang harus berusaha nyembuhin saya. Kan cara berpikirnya lebih sehat ya. Membawa sikap positif pada kita bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi pada saya gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lagi Romo. Masih bersedia ya Romo ya untuk menjawab. Terima kasih untuk kesediaannya. Ini dari Bapak Andreas. Romo Erwin boleh tanya, apa benar pencobaan itu dari iblis dan ujian dari Tuhan? Contoh Abraham diuji imannya. Ya, pencobaan dan ujian itu sama sebetulnya ya, nama lain aja ya. Pencobaan itu memang dari iblis. Dari iblis karena apa bisa membawa orang pada kesesatan pikir ya, bahwa Tuhan itu mengganggunya gitu. Mengganggu lah, yang stabil jadi nggak stabil kan. Dikasih ujian misalnya apa, sakit, dikasih ujian kematian anggota keluarga yang dicintai, dikasih pencobaan ini itu. Ya itu mah ujian dari Tuhan atau iblis, itu sebetulnya lebih ke pikiran kita sih. Kalau saya menangkap begitu, cara bagaimana kita melihat situasi positif itu yang penting. Makanya kalau buat saya, biasakan Anda itu melihat sisi-sisi positif. Saya dengar Anda semua ini kan berbahasanya medok kan, betul nggak ya? Termasuk MC-nya kan medok ini. Ya, jadi pasti Anda itu orang Jawa. Kalau orang Jawa itu pasti ada bejone toh. Pakailah filosofi Jawa, melihat dalam situasi yang tidak baik itu bejo loh. Hari ini Romo Erwin itu sembuh, bejo loh. Pakai itu, bejo loh. Ya, apa misalnya kayak kemarin ya, papa saya meninggal di bulan Oktober tahun lalu. Lalu saya bisa bilang dua nih, kalau saya tergoda. Aduh, papaku sekarang udah nggak ada, nggak bisa ini, nggak bisa percobaan dari Tuhan, padahal aku sayang banget apa-apa. Tapi saya bisa bilang lain, bejo loh, tapi dipanggil Tuhan. Jadi ini udah pasti nih, karena dia milik Tuhan, ya kan? Di bulan Oktober ketika pandemi sudah mereda. Sehingga umatnya yang datang banyak, offline loh, yang datang banyak ke tempat rumah duka itu ya. Dan benar-benar itu terjadi. Umatnya yang datang banyak, dan bejo lagi loh. Jarang orang yang waktu itu tidak ada satupun orang yang meninggal di RSPAD itu, sehingga papa saya sendiri, sehingga lahan parkirnya luas, sehingga yang datang tidak usah kesulitan cari parkir. Bejo, cari aja yang bejo, ngapain sih cari yang negatif, yang udah kejadian, ya kan? Anda sakit, Anda mengeluh, memangnya Anda sembuh dengan mengeluh? Ada orang terkasihmu meninggal dunia, kan udah nggak bisa dihidupin lagi kan? Dengan mengeluh apakah dia hidup? Yang ada adalah merusak, menjadi trauma atau luka batin. Kalau luka batin sama orang atau apa, Anda bisa ke Karmel. Atau ke Romo Yohanes atau siapa. Tapi kalau luka batinnya sama Tuhan, Anda bermasalah seumur hidup sampai mati. Mbok mendingan bejo, aku saya ngene, cari yang baik gitu. Itu artinya kita melihat dari sisi positif, entah itu dari iblis, ya kan? Iblis pun juga harus dikalahkan. Jangan merasa bahwa kalau ini dari iblis terus mau apa? Kalau ini dari Tuhan terus mau apa? Sama. Ada hal-hal tertentu. Kalau dari iblis itu namanya godaan, bukan ujian. Ya, godaan. Iblis itu tidak pernah memberi ujian. Tidak pernah diberikan kesempatan buat iblis memberi ujian. Iblis memberi godaan. Kita bisa milih. Tapi kalau yang semua sesuatu yang harus terjadi sama kita, itu berasal dari Tuhan. Ya Romo, terima kasih. Romo, kita akhiri perjumpaan kita, boleh minta doa penutup dan juga berkat ya Romo untuk kami semua. Kami persilahkan Romo. Ya.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena pada pagi menjelang siang ini Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berkati kami dengan pengetahuan, supaya kami sadar bahwa kami ini adalah milik-Mu. Tuhan, kami percaya sungguh, kami adalah milik-Mu. Engkau adalah pemilik kehidupan dan pemilik kami semua. Berkati kami, kuasai kami, dengan damai sejahtera dan pikiran-pikiran yang positif, supaya kami selalu menyenangkan hati-Mu, mengikuti kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau yang memberi segala kebaikan, melebihi doa-doa, melebihi keinginanku, melebihi harapanku masing-masing. Engkau beri segala sesuatu yang baik kepadaku, Engkau beri menurut rencana-Mu. Meskipun kadang-kadang aku mengeluh, tetapi aku tahu bahwa Engkau di atas semua keluhan, semua kekurangan-kekurangan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati umat-Mu yang berada di persekutuan ini, komunitas ini. Engkau berkati setiap doa mereka, harapan-harapan baik mereka. Sebab Engkau yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan, semoga hidup kami semakin baik dan berkenan di hati-Mu. Berkati mereka yang sedang sakit, berkati mereka yang sedang kepayahan dengan hidup mereka, dengan rumah tangga mereka, dengan anak-anak mereka, atau relasi dengan orang tuanya yang kurang baik. Tuhan, kami tahu segala sesuatu berawal dan berujung kepadamu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Tuhan kasih berkati. banyak, Romo. Ya, Terima kasih Romo. sama-sama. Terima kasih. Romo Terima kasih Romo Erwin. Selamat Terima kasih, siang Bapak, Ibu. semua. Kita Jo itu tutup temannya dengan selamat doa ya, Romo, ya. Terima kasih. Kami juga mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan banyak kekurangan dan kekhilafan kami. Sama-sama, saya juga Terima kasih. matur nuwun. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Jo Panggian temannya malih. selamat, Bu. Pak Romo. Selamat gak keserempet. Nah, kan bejo. Nah, benar tuh. Itu hidupnya pasti akan senang. Kita tutup dengan sukacita hari ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa, pemilik hidup kita yang begitu hebat. Gunung batu kita, kota benteng kita yang menjamin hidup kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
kasih. Terima kasih Romo Erwin. Terima kasih. God bless you all. Salam sehat.